Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Gimana anak-anak? alhamdulillah sehat-sehat. Untuk sekarang materinya sudah sampai Udah. tujuan pembelajaran apa ya? Udah masuk chapter 6 di yang bagian mengidentifikasi animal. Oh, adjektif itu ya. Iya. Oh, Betul. Kira-kira ketika menyampaikan materi itu ada yang kesulitan atau yang mau dikembangkan apa sih? Kalau kesulitan sih biasanya anak sulit disuruh membawa kamus. Oh, Kebanyakan menggunakan di HP gitu. Jadi ya mau tidak mau diperbolehkan aja gitu. Kalau untuk dikembangkan ya mungkin dalam apa ya? Teknologinya mungkin kali ya. oh penggunaan ini ya. Biar anak-anak mungkin tidak jenuh semangat. Oh, begitu. Memang sekarang apa namanya yang Ibu rasa itu penggunaan teknologinya itu gimana? Ada gimana itu? Sesekali pernah pakai handphone menggunakan YouTube gitu. Antusias anak, tapi kalau cuman tidak ada teknologi gitu seperti biasa aja monoton, anak kurang antusias. Kalau menurut Bu Erna sendiri penggunaan teknologi Bu Erna itu kalau dari skala 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 gitu. Penguasaan Bu Erna tentang teknologi Bu Erna menilai sendiri berapa ya? Kalau saya sendiri dalam teknologi, berhubung saya juga masih belajar, belum terlalu bisa. Paling skala 70-an lah. Oh, menilai 70. Nggak terlalu bisa. Paling hanya menggunakan handphone. Kalau edit ya itu belum terlalu bisa. Nanti kan kita lanjutkan dengan observasi di kelas ya Bu ya. Iya. Kira-kira untuk dari 70 itu target Bu Erna untuk ditingkatkan mahir teknologinya kira-kira dari angka 70 ke berapa itu? Untuk saya? Iya. Ya 90. Iya, 90 ya. Ya, Bagus Bu. supaya sayanya juga mau belajar. Oh iya, iya. Oh, jadi nanti kita sudah mulai menggunakan teknologi gitu Bu ya. Ya. Saya kira itu dulu percakapan Ya. pra observasi kelas karena nanti kita ini kan dilanjutkan di observasi kelas. Ya. Oke, makasih Bu Erna. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita sudah selesai observasi di kelas ya. Ya. Kira-kira setelah selesai ini rencananya apa yang mau kita bahas tadi, apa yang sudah diperoleh dari pra percakapan maupun observasi di kelas tadi Bu Erna? Ya kesulitan di kelas. Iya. Saya kurang menguasai, selain teknologi saya juga harus meningkatkan grammar saya, kemudian speaking saya juga ya, terus supaya anak lebih antusias gitu, terus komunikatif anaknya, tidak monoton. Iya. Terus setelah
kita masuk ke kelas, kemudian ibu sudah melakukan pembelajaran dengan teknologi tadi. Iya. Kira-kira skala setelah kemarin kan baru tanya itu dikira-kira Iya. dari perkiraan kita sendiri ya. Iya. Sekarang setelah dilaksanakan penilaian Bu Erna terhadap kemampuan teknologi Bu Erna dari skala 1 sampai 100 berapa itu? Apa masih sama atau berapa Bu? 80, ada peningkatan sedikit. Oh iya. Ternyata setelah dilakukan ini ya Bu ya, ada Iya. peningkatan ya. Nah, kalau bisa mau lebih meningkat lagi, diusahakan. Kira-kira untuk peningkatan tadi yang sudah Ibu lakukan di kelas tadi, apa Bu yang kerasa itu meningkat apanya Bu? Penggunaan teknologinya apanya Bu? Lebih ke anak-anaknya. Mungkin kalau pakai teknologi anak senang kan. Sekarang teknologi di kalangan anak-anak lagi ini ya, penggunaan HP terutama. Jadi antusias belajarnya, tidak mendengarkan kita ngomong, nulis di whiteboard aja gitu. Jadi kalau ada HP, ada teknologi aja, anak lebih memperhatikan gitu. Oh gitu ya. Oke. Setelah ini bagaimana Bu? Apakah optimis untuk penggunaan teknologi ke depannya atau bagaimana? Apakah masih perlu ada yang diinikan lagi, kembangkan lagi? Ke depannya pengen itu sangat berpengaruh ya, teknologi harus selalu digunakan gitu ya, diselipkan lah ya, maksudnya nggak setiap pertemuan juga, karena saya rasa udah menggunakan teknologi jadi saya mengajarnya juga lebih enteng, lebih ringan, lebih rileks gitu. Kemudian kalau sudah diterapkan tadi menurut Ibu bisa lebih bagus ya, itu intensitasnya bagaimana Bu? Waktunya penggunaannya bagaimana? Lebih waktunya lebih cukup ya, cukup gitu, nggak terlalu materi ketinggalan. Jadi kita udah, kalau ada teknologi sangat mempengaruhi. Jadi ke anak juga pemahamannya lebih meningkat lagi gitu ya. Harapan Ibu dalam sebulan itu kira-kira kan 8 pertemuan ya? Iya. Itu kira-kira penggunaan teknologinya jangka waktunya berapa itu dalam sebulan itu 8 pertemuan itu berapa? Ya minimal nggak setiap pertemuan ya, paling setengahnya gitu ya. Ya 4 kali gitu dalam sebulan bisa karena zaman sekarang teknologi udah sangat ini ya diperlukan gitu, apalagi dalam metode mengajar. Kemudian dalam 4 kali dalam sebulan tersebut apa saja nih penggunaan HP, penggunaan teknologi apa saja yang ingin Ibu raih untuk dikuasai itu ya? Sementara kalau sekarang ini kan di HP juga kan banyak aplikasi Pak, semacam kayak pengeditan, misalkan YouTube ataupun video yang kita buat sendiri gitu. Teknologinya paling sementara dari HP. Kalau tambahan lain apa ya, mungkin kita bawa laptop bisa gitu ya, karena kalau InFocus itu mungkin sarana dan prasarana kita kurang memadai. Jadi sementara handphone dan laptop juga udah cukup. Jadi yang ingin dikembangkan mengenai pembuatan video dan penggunaan video ya Bu? Iya, itu. Jadi karena di HP dan di laptop bisa digunakan. Iya. Rencana Ibu untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam penggunaan pembuatan video tadi apa ya Bu? Ya, dalam peningkatannya saya juga kan masih tahap belajar nih ya, pengen nih? Ya saya mungkin cari-cari di YouTube atau nanya-nanya ke Bapak mungkin yang sudah mahir, atau mungkin ke sesama teman rekan yang lain yang sudah bisa mengedit video atau dalam pembelajaran gitu ya. Ya paling itu untuk meningkatkannya untuk saya gitu. Iya, saya juga akan ikut pelatihan Merdeka Mengajar, mudah-mudahan
mudah-mudahan dalam kalau ikut itu jadi saya semakin bisa gitu. Oh, bagus sekali Ibu. Iya. Kira-kira untuk tadi Ibu menyebutkan akan bertanya kepada rekan, mencari di YouTube maupun pelatihan itu Ya, direncanakan mulai kapan itu Bu? ya secepatnya Oh, secepatnya. karena Habis kita ini mengajar mungkin ya. setiap ini ya semakin cepat semakin baik. Tentu ada banyak kesibukan ya Bu ya. Jadi Pasti. ini akan menanyakan juga komitmennya bagaimana biar itu tetap tujuan Ibu tadi untuk mengembangkan diri lewat YouTube, lewat teman atau lewat pelatihan itu bisa dilakukan itu komitmen Ibu bagaimana? Komitmennya ya selalu intinya jangan ngeluh, jangan males. Kalau ada kesulitan ya kita bisa sharing ke tutornya gitu atau gimana ya, jadi jangan males aja, jangan ngeluh, harus tetap semangat gitu. Jadi namanya juga belajar, berusaha demi anak-anak juga supaya dalam mengajar kita bisa gitu ya. Ya komitmennya saya mungkin akan menjadwalkan bertanya kepada dalam pelatihan gitu ya, terus dari YouTube juga ya begitu. Oke, terima kasih Bu. Berarti Ibu sudah tahu apa yang mau dikembangkan, Iya. Ibu sudah paham apa yang akan direncanakan, Iya. sudah menjadwalkan dan punya komitmen untuk dilaksanakan. Terima kasih banyak Bu. Iya, Saya tunggu kabar-kabarnya nanti kalau ada kesulitan-kesulitan apa kita bisa berdiskusi lagi. Iya, terima kasih juga Pak. Terima kasih Bu Irna. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.